Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Jadi hari ini kita akan masuk ke materi kedua pada jaringan tumbuhan, yaitu tentang organ pada tumbuhan, sifat totipotensi, dan kultur jaringan. Nah, untuk itu silakan untuk adik-adik siapkan buku catatannya dan catatlah materi yang kalian anggap penting. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwasannya organ adalah sekumpulan dari beberapa jaringan yang memiliki tujuan atau peranan tertentu dalam tubuh. Nah, organ pada tumbuhan itu sendiri terbagi atas dua. Yang pertama ada organ vegetatif, dan yang kedua ada organ generatif. Organ vegetatif ini meliputi akar, batang, dan daun. Nah, sedangkan organ generatif meliputi bunga, buah, dan di dalamnya terdapat biji. Nah, mari kita bahas materinya satu persatu. Nah, kemudian amati gambar yang ada di layar kalian. Nah, dari gambar tersebut, tahukah kalian mana yang termasuk ke dalam organ tumbuhan monokotil dan dikotil? Ada yang tahu? Nah, jika tidak tahu, silakan simak dan pahami materi yang akan Ibu sampaikan. Nah, yang pertama kita bahas di sini adalah batang. Jadi batang merupakan organ tumbuhan yang digunakan untuk menegakkan tubuh tumbuhan serta menghubungkan bagian akar dan daun. Nah, kemudian fungsi dari organ batang itu sendiri yaitu sebagai tempat pengangkutan air, sebagai tempat tumbuhnya organ generatif seperti bunga, buah, dan di dalamnya yang terdapat biji. Nah, kemudian batang juga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Selanjutnya kita masuk ke perbedaan batang monokotil dan dikotil. Jadi pada batang monokotil tidak memiliki percabangan batang, tidak memiliki ruas batang, letak jaringan pengangkutnya tersebar, tidak memiliki kambium, lalu empulurnya meluas hingga akar dan batang. Sedangkan untuk batang dikotil ini biasanya memiliki ciri-ciri memiliki percabangan batang, tidak memiliki ruas batang, letak jaringan pengangkutnya teratur, memiliki kambium, dan empulurnya terletak pada pusat batang. Pada umumnya, susunan anatomi batang dikotil dan monokotil terdiri atas epidermis, korteks, dan stele atau silinder pusat. Nah, kita bahas satu persatu. Jadi yang pertama itu ada epidermis. Epidermis batang terdiri atas satu lapis sel yang tersusun rapat, sehingga tidak ada ruang antar sel. Epidermis batang memiliki berbagai modifikasi. Yang pertama yaitu stomata, kemudian ada trikoma, sel silika, dan sel gabus. Nah, stomata kelak akan berkembang menjadi lentisel. Nah, lentisel ini berfungsi untuk mengurangi penguapan dan untuk memanjat, misalnya pada kaktus dan rotan. Kemudian yang kedua ada sel silika atau bisa juga disebut dengan sel kresik. Nah, sel kresik ini yang akan menjadikan batang menjadi keras. Kemudian modifikasi yang terakhir yaitu sel gabus yang berfungsi untuk melindungi jaringan lain agar tidak kehilangan banyak air. Selanjutnya yaitu korteks. Korteks tersusun dari parenkim, kolenkim, sklerenkim yang berupa serabut sklereid serta indioblast atau sel-sel yang bentuk dan fungsinya berbeda dengan sel-sel di sekitarnya. Lalu ada stele atau silinder pusat. Nah, silinder pusat ini terdiri atas perikambium atau perisikel, parenkim, berkas pengangkut, dan empulur. Nah, perisikel merupakan lapisan yang bersifat meristematis dengan sel-sel yang aktif membelah membentuk sel-sel yang baru. Nah, parenkim ini merupakan jaringan dasar, seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian selanjutnya ada berkas pengangkut
yang terdiri atas jaringan xilem dan floem. Nah, ini juga sudah kita bahas. Jadi xilem ini berfungsi untuk mengangkut air dan unsur hara dari akar ke daun, serta sebagai jaringan penguat daun. Sementara floem ini berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Selanjutnya ada empulur. Nah, empulur ini merupakan bagian terdalam dari batang tumbuhan berpembuluh yang tersusun dari jaringan parenkim. Organ selanjutnya yang kita bahas yaitu akar. Nah, akar ini merupakan bagian tumbuhan yang biasanya berkembang di bawah permukaan tanah. Nah, akar ini memiliki fungsi yang pertama yaitu untuk mengikat tubuh tumbuhan pada tanah. Kemudian untuk menyimpan cadangan makanan, menyerap air dan garam-garam mineral, serta sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Nah, kemudian kita juga akan membahas tentang perbedaan akar monokotil dan dikotil. Seperti yang sudah kalian amati pada gambar, jadi akar monokotil ini umumnya adalah akar serabut dengan batas antara ujung akar dan tudung akar yang tampak jelas. Sedangkan akar dikotil umumnya berupa akar tunggang dengan batas antara ujung akar dan tudung akar yang tidak jelas. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa amati pada gambar yang sudah saya sediakan. Selanjutnya untuk anatomi akar monokotil dan dikotil. Jadi anatomi akar monokotil dan dikotil ini terdiri dari epidermis, korteks, endodermis, dan stele atau silinder pusat. Nah, ciri dari epidermis merupakan selapis sel yang rapat sehingga tidak ada ruang antar sel. Nah, epidermis di daerah dekat ujung akar akan berkembang menjadi rambut akar yang nantinya berfungsi sebagai absorpsi air dan garam mineral. Kemudian korteks. Nah, korteks ini merupakan lapisan yang tersusun atas jaringan parenkim atau jaringan dasar, berdinding tipis dan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Lapisan terdalam korteks akan berdiferensiasi menjadi endodermis yang merupakan pemisah antar korteks dan stele atau silinder pusat. Nah, selanjutnya ada stele atau silinder pusat yang merupakan bagian tengah dari akar yang terletak di sebelah dalam endodermis. Nah, perisikal ini akan tumbuh ke samping membentuk cabang akar. Organ selanjutnya yaitu daun. Daun merupakan organ tumbuhan yang menjadi tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Nah, untuk fungsi daun yaitu sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Kemudian sebagai alat respirasi bagi tanaman dan alat pengeluaran air. Nah, untuk perbedaan daun monokotil dan dikotil, jadi pada daun monokotil umumnya memiliki pertulangan daun sejajar atau melengkung. Seperti misalnya pada daun jagung. Daun jagung yang ada di gambar itu ya, silakan diamati. Kemudian pada daun dikotil umumnya memiliki pertulangan daun menyirip atau menjari, misalnya pada daun mangga. Untuk anatomi daun sendiri umumnya terdiri atas epidermis, mesofil, jaringan pengikat, jaringan penguat, dan jaringan sekretori. Yang pertama ada jaringan epidermis. Jadi jaringan epidermis pada daun yaitu biasanya terdapat di permukaan atas dan bawah daun. Nah, biasanya terdiri dari selapis sel, tetapi ada pula yang terdiri atas beberapa lapis. Yang kedua ada mesofil. Jadi mesofil ini terdapat di antara epidermis atas dan bawah. Pada dikotil, mesofil ini berdiferensiasi menjadi jaringan tiang atau jaringan palisade dan jaringan spons. Nah, jaringan palisade ini mengandung banyak sekali klorofil sehingga berfungsi untuk
fotosintesis. Nah, sedangkan untuk jaringan spons, dia tuh berfungsi untuk pertukaran gas. Kemudian ada jaringan penguat, yaitu ada jaringan kolenkim dan sklerenkim, yang terakhir ada jaringan sekretori. Nah, jaringan sekretori ini dapat berupa kelenjar, sel resin, sel tanin, atau sel mirosin. Organ selanjutnya yang kita bahas yaitu bunga. Nah, bunga merupakan organ reproduksi seksual atau generatif pada tumbuhan, karena pada bunga terdapat putik dan benang sari sebagai alat reproduksinya. Nah, perbedaan antara bunga monokotil dan dikotil itu terletak pada bunga monokotil, bagian bunganya berjumlah 3 atau kelipatan 3. Nah, di sini contohnya yaitu pada bunga lili. Sedangkan untuk bunga dikotil, bagian bunganya itu berjumlah 4 atau 5 atau kelipatan dari kedua angka tersebut. Nah, di sini saya ambil contoh yaitu pada bunga anggrek. Nah, bunga dikatakan sempurna jika memiliki 2 alat kelamin, yaitu benang sari dan kepala putik secara bersama-sama dalam satu organ. Contoh yang saya ambil yaitu bunga sepatu. Sedangkan untuk bunga tidak sempurna jika hanya memiliki 1 macam alat kelamin, yaitu memiliki benang sari saja atau hanya memiliki putik saja. Contohnya yaitu pada bunga kelapa. Kemudian ada buah. Buah merupakan perkembangan lebih lanjut dari bakal buah. Nah, buah sejati adalah buah yang berasal dari perkembangan bakal buah. Buah sejati ini terbagi atas 3 macam, yaitu buah sejati tunggal, buah sejati ganda, dan buah sejati majemuk. Nah, di sini saya ambil salah satu contoh dari buah sejati tunggal, yaitu buah mangga. Nah, kemudian kita juga akan membahas tentang buah semu. Nah, buah semu ini merupakan buah yang bukan berasal dari perkembangan bakal buah. Nah, buah semu ini dibedakan juga atas 3. Yang pertama ada buah semu tunggal, buah semu ganda, dan buah semu majemuk. Nah, sebagai contoh saya juga ambil pada buah semu tunggal, yaitu buah jambu monyet. Kemudian organ yang terakhir yaitu biji. Nah, biji ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari bakal biji. Perbedaan antara biji monokotil dan dikotil terletak pada biji monokotil berkeping 1, terdapat endosperm. Makanan untuk pertumbuhan embrio diperoleh dari endosperm. Nah, sedangkan untuk biji dikotil ini berkeping 2, tidak memiliki endosperm. Kemudian makanan untuk pertumbuhan embrio diperoleh dari kotiledon. Nah, kemudian kita akan masuk ke sifat totipotensi dan kultur jaringan. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari totipotensi itu sendiri. Jadi totipotensi itu merupakan kemampuan setiap sel untuk tumbuh menjadi individu baru yang sempurna. Nah, teknik ini dikenal dengan kultur jaringan. Nah, kultur jaringan ini merupakan teknik perbanyakan tanaman dengan cara mengisolasi bagian tanaman, seperti jaringan akar, batang, daun, dan mata tunas. Kemudian menumbuhkannya pada media buatan yang kaya akan nutrisi dan zat pengatur tubuh atau hormon secara aseptik atau steril. Nah, kemudian untuk teknik dari kultur jaringan itu terdiri atas 6. Yang pertama itu ada sterilisasi. Jadi pada kegiatan kultur jaringan ini harus dilaksanakan di tempat steril, menggunakan alat-alat yang steril juga. Lalu pembuatan media. Media yang digunakan untuk kultur jaringan ini biasanya terdiri atas garam mineral, vitamin, hormon, dan bahan tambahan seperti agar-agar dan gula. Yang ketiga yaitu inisiasi. Jadi setelah alat-alat dan bahan yang digunakan steril, kemudian membuat media dengan
yang sudah ditentukan, kemudian kita masuk ke inisiasi, yaitu inisiasi itu merupakan pengambilan eksplan dari bagian tanaman yang akan dikultur. Nah, bagian tanaman yang sering digunakan yaitu tunas. Yang keempat, ada multiplikasi. Multiplikasi ini merupakan kegiatan memperbanyak calon tanaman dengan menanam eksplan pada media. Jadi setelah diambil pada proses inisiasi, kemudian ditanam ke media pada tahap multiplikasi. Nah, selanjutnya yaitu tahap pengakaran. Nah, pengakaran ini merupakan fase saat eksplan akan menunjukkan adanya pertumbuhan akar yang menandai bahwa proses kultur jaringan ini berjalan dengan baik. Nah, langkah yang terakhir yaitu aklimatisasi. Nah, aklimatisasi ini merupakan pemindahan eksplan keluar dari ruangan aseptik ke bedeng. Jadi setelah tumbuh akar, kemudian tumbuhan tersebut dipindahkan ke bedeng secara bertahap dan berhati-hati. Nah, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa kita diskusikan pada WA group. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua.